rumah, di kelas, maupun di tempat kalian berada, selamat datang di podcast kita kali ini. Sebelumnya aku sebagai mahasiswa akuntansi sering banget yang namanya WFC atau work from KB untuk kerjain tugas atau sekedar cuma ngopi-ngopi cantik. Dan pada podcast kali ini aku pengen banget nih, tertarik banget untuk ngebahas salah satu cafe shop yang terbilang memiliki skandal besar di dalam laporan keuangannya. Sebagai mahasiswa akuntansi, aku pengen banget nih ngegali lebih jauh tentang skandal tersebut. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Abdullah Kabar, dan sebenarnya saya tidak sendiri, saya bersama tamu-tamu spesial saya yang cantik-cantik yang akan saya datangkan dalam 3, 2, 1. Oke, tak kenal kata saya, mungkin kita bisa kenalan dulu nih sama tamu-tamu yang ada di sini yang boleh diperkenalkan. Halo semuanya, kenalin aku Fika. Halo semuanya, kenalin aku Arya. Halo semuanya, kenalin aku Nudi. Halo semua, perkenalkan aku Beca. Oke, mungkin tanpa berlama-lama mengenai efektivitas dan efisiensi waktu, kita langsung aja nih gali-gali. Oke, yang mungkin kita akan bahas kali ini adalah Hakim KW. Kita terbang nih ke Tiongkok. Luckin Coffee adalah sebuah perusahaan kopi asal Tiongkok yang didirikan pada tahun 2017. Pada masanya, Luckin Coffee merupakan pesaing berat Starbucks di sana. Mengapa? Karena mereka memiliki strategi ekspansi super cepat dan sempat menjadi darlingnya investor. Namun, pada tahun 2020, semuanya berubah. Terungkap mereka telah melakukan penipuan laporan keuangan berupa transaksi fiktif senilai 310 juta US dollar. Oke guys, tadi aku udah nanya nih ke Arya sama Kak Caca. Dari kelihatannya ini angkanya 310 juta dolar ya teman-teman. Yang dimana berarti di 2025 ini angka tersebut kita menyentuh 5 triliun gitu. Betul. Itu gede banget kan. Dan aku tuh pengen tahu deh, kronologinya itu gimana sih? Dan kenapa nih bisa terbongkar ya? Jadi ceritanya gini ya, di tahun 2011, Luckin Coffee itu sempat meledak booming dan punya customer di mana-mana. Mereka buka ribuan gerai dalam waktu singkat dan mereka juga berhasil jadi pesaingnya Starbucks. Saking besarnya, mereka sampai kejar-kejaran gitu buat promosiinnya, dan bahkan mereka sampai kolaborasi sama artis-artis terkenal di Tiongkok. Nah, jadi nakalnya dia itu, caranya itu dia punya penjualan yang luar biasa tingginya. Jadi umpamanya dalam sehari dia cuma jual 500 cup kopi, dan di laporan keuangan itu dia buat bisa sampai 2 kali atau 3 kali lipat lebih gede. Lumayan banget fiktifnya itu ya, bohongnya kebangetan ya. Nah, itulah masalahnya. Dan yang parahnya itu sebagian besar dari penjualannya itu tuh ya gak nyata gitu kan, yang aku jelasin. Setelah ada investigasi internal di tahun 2020, dicek lah tuh si CEO-nya sama staf keuangannya. Ya benar aja, ternyata mereka tuh fraud sampai sebesar 310 US dollar, atau kalau di rupiahin gede banget sampai 4 triliun gitu kan. 4 sampai 5 triliun. Cuman deh, dilihat tahun 2020 mungkin angkanya belum tentu segitu kali ya. Itu pembenaran besar banget sih di tahun itu, apalagi itu transaksi yang fiktif, dan mereka tuh buat transaksi fiktif tuh dari kupon diskon yang dimana dibeli sama karyawannya sendiri, dan seolah-olah karena banyak kupon diskon yang terjual, penjualnya juga jadi meningkat, dan otomatis di mata investor juga menjualnya gitu. Padahal fiktif. Nah, triknya itu dia punya pembukuan ganda. Jadi ada satu pembukuan yang dia jadiin pembukuan yang sebenarnya, satu lagi yang bohongnya, seperti itu. Nah, yang bohongnya ini yang tadi di
digelembungkan ya sampai 2-3 kali lipat, itu yang dia kasih ke investor supaya uang tetap masuk. Jadi rapi banget caranya. Keren. Ya, tapi ya bohong tetap aja bohong. Jadi begitu ketahuan harga sahamnya tuh langsung melonjak, langsung jeblok ke bawah sampai 80% dalam sehari. Bahkan Incofi sampai kena delisting dari Nasdaq. Aduh, wah kalau gini maksudnya kita investasi bodong ya. Iya, benar Karena sih. investornya rugi gede banget gitu kan. Kepercayaan kami juga menurun karena ya harga sahamnya juga anjlok. Jadi ini bukan sekedar kesalahan biasa, tapi benar-benar fatal banget gitu. Dan skema penipuan ini bisa dibilang cukup sistematis ya, karena ya sampai go internasional juga kayak gitu. Kacau emang makin kafe ini. Kacau banget sih, karena hanya sekelas coffee shop tapi bisa sampai sekarang ini kan. Aneh. Oke, balik lagi sama Ayah dan Caca nih. Aku mau nanya dong, kalian nih guys, mahasiswa akuntansi pasti belajar audit dong. Pasti. Nah, kali ini aku mau nanya perihal sudut pandang audit dalam kasus ini. Nah, itu tuh jatuhnya ya, Lakin Cafe itu tuh kena pelanggaran atau justru malah dapet tekanan dari pihak manajemen? Oke, jadi dalam hal ini, di kasus ini nih, auditor eksternal Lakin itu adalah EY Wami Iya. Iya, betul. Nah, meskipun awalnya mereka tuh bilang mendeteksi secara langsung, tapi pada akhirnya mereka nemuin kejanggalan waktu mengaudit laporan keuangan di tahun 2019. Oh, justru namanya 2019. Oh iya, kan kasusnya tahun 2020 ya? Iya, betul. Tapi kalau misalkan kita bicara di konteks etika profesi auditor, ini tuh jadi pelajaran yang besar banget, Rik. Kenapa tuh? Karena kayak di dalam kasus ini tuh independensi auditor benar-benar diuji banget. Kayak prosedur-prosedur kayak konfirmasi piutang, pengujian transaksi, konfirmasi vertik itu kalau misalkan gagal itu bisa fatal banget. Tapi ya, kalau misalnya lihat nih, EY kan merupakan salah satu perusahaan keuangan terbesar ya. Iya, secara global. Agak aneh sih sebenarnya kalau misalnya udah kejanggalan kayak gitu, kenapa baru ditemuinnya pas baru ini ya setelah 2 tahun itu? Kenapa nggak dari awal gitu kan? Betul. Agak aneh sih. Oke, mungkin dari penjelasan dari Ayah, Caca, terus Vika dan Muti itu udah terpampang jelas bahwa transaksinya itu fiktif. Cuma tuh aku bingung deh dan penasaran apa ya yang terjadi di balik semua ini gitu. Nah, menarik banget pertanyaan. Jadi tuh, dia punya 3 skema. Skema pertama ini, dia tuh membuat akun yang bakal dipakai sama karyawannya seolah-olah ngebeli si kupon itu skema 1. Oke. Nah, untuk skema 2-nya, dia tuh bikin pelanggan korporat palsu. Jadi seakan-akan dia tuh punya pelanggan korporat lah, kayak gitu kan banyak banget kan. Nah, yang ketiga nih yang paling parah. Penasaran nggak? Apa? Yang ketiga itu, mereka sampai bikin perusahaan cangkang. Jadi seakan-akan dia tuh punya perusahaan lain gitu selain si Lakin Cafe ini. Jadi kan seakan-akan ya perusahaan itu berjalan sebagaimana mestinya, dimasukkan dan segala macam. Jadi gitu lah. Oke. Jadi uangnya kayak muter-muter aja dalam satu lingkup, tapi kelihatannya kayak ada transaksi beneran dengan pelanggan atau dengan entitas atau perusahaan cangkangan itu ya. Nah, bener banget. Bahkan nih, dia tuh sampai ngedit laporan bank. Jadi supaya seolah-olah itu ada dari pelanggan masuk. Padahal kan sebenarnya itu cuma transaksi bodong atau Iya benar banget. Parah. Kacauan Lakin Cafe ini. Makanya ya pas kita lihat rasio keuangannya itu maju banget, dari luar kayak kelihatan gede banget profitnya, luar biasa. Dan saking gak masuk akal itu, mereka ada pertumbuhan profit sebesar 80% hanya dalam waktu 3 bulan. Dan mereka pendapatan tersebut mereka bisa sering ngasih diskon besar-besaran, tapi bagiannya malah makin meningkat. Tapi kalian penasaran gak sih awal mula pembubaran itu gimana? Jadi awal mulanya tuh ada short analyze, terus terutama buat short sellernya. Nah, udah mulai curiga nih. Mereka sampai ngitung jumlah orang yang ada di toko, orang karyawannya ya, begitu. Jadi dicek juga nih volume penjualan. Nah, ternyata nggak nyambung sama volume penjualan yang semestinya. Yang tadi udah bilang gitu kan di awal yang cuma 500, jadi dinaikin 2 kali lipat, 3 kali lipat, kayak gitu. Nah, dari situ mulai ngebongkar tuh kebohongan dari si Lakin Cafe ini.
Jadi waktu itu juga muncul adanya laporan investigatif setebal 89 halaman yang sempat booming. Apa 9 halaman? Ini ada pengamatan terkait aktivitas-aktivitas di beberapa gerai, ada pembelian ranggen, ada analisis transaksi kupon. Pokoknya hasil analisis investigatif dari seorang whistleblower di Twitter. Jadi intinya tuh kayak kelihatan gerainya sepi, tapi kok angka penjualannya bisa tinggi banget. Berarti ada salah satu faktor dari netizen Twitter ya ternyata. Betul banget, karena kan kayak apa-apa kalau ada masuk Twitter langsung rame. Ini benar sih. Oke. Oke, balik lagi sama Ayah dan Caca nih. Oke, last question mungkin ya untuk kalian berdua. Oke, aku pengen nanya, gimana nih? Gimana proses hukumnya berjalan? Oke, pada akhirnya CEO dan beberapa eksekutif tentu dipecat. Oh iya. Nggak mungkin dipecat ya tuh. Nah, SEC di Amerika menjatuhi denda juga sebesar 180 juta dolar kepada Luckin Coffee atas penipuan tersebut. Fix banget lah kalau gitu. Betul banget. Iya. Nah, tapi yang kasihan itu investor-investor retailnya nih, karena kan setelah kayak gitu saham Luckin ini kan dihapus dari bursa Nasdaq. Oh. Iya. Jadi investor retailnya rugi, cuman tenang aja karena setelah itu mereka menjalani prosedur restrukturisasi yang nguranginlah kerugian yang dialami. Oke, mungkin ini akan menjadi last question untuk kalian berdua. Mau nanya nih perihal ya Luckin Coffee sekarang gimana ya keadaannya? Nah, jadi kan tadi dia udah fraud ya beberapa hari yang lalu. Surprisingly itu mereka bangkit. Oh, malah bangkit ya? Iya, mereka bangkit. Tapi dengan manajemen yang baru, karena CEO-nya itu si Jenny Zia sama CEO-nya itu Jian itu dipecat. Oke, betul. Dihentikan lah ya. Nah, sisanya itu ada 12 karyawan yang memang belum terindikasi ya, mungkin ada komplotan-komplotannya gitu. Itu juga diberhentikan, sama sisanya ada karyawan itu yang dikenain sanksi. Ya karena kan juga ikutan ke dalam kasus fraud itu. Benar sih. Mereka berhasil bangkit dan bahkan mereka sekarang udah punya investor baru yaitu Centurion Capital. Terus mereka restrukturisasi total, mereka bayar utang, mereka dari segala utang, dan mulai bangun reputasi lagi. Dan bahkan kamu tahu nggak sih, Rik? Bahkan mereka udah ekspansi ke Asia Tenggara, contohnya kayak ke Singapura dan ke Malaysia. Oke, tinggal jadi penasaran sama Luckin Coffee ini. Nah ini ya nih. Tapi berarti ini Luckin Coffee masih ada Masih sampai 2024 sampai sekarang 2025 itu bahkan dia sampai punya 20.000 gerai di Cina, banyak banget, bener-bener mau nyanyiin Starbucks kayak gitu. Dan dia udah nggak lagi investasi bodong, dia udah mulai ekspansi global juga ke beberapa negara yang ada di Asia. Terus juga mereka sekarang lebih hati-hati sih ya, karena ya pernah terjerat kasus tersebut. Jadi model bisnis dari si Luckin ini udah nggak lagi bakar duit, tapi benar-benar fokus ke profitnya. Banget ya, itu kayak recovery story bangkit dari keterpurukan. Tapi tentu aja kita tetap harus ambil pelajaran dari kasus Luckin Coffee ini buat perusahaan selanjutnya. Jangan cuma ngejar profit, tapi juga pastiin transparansi dan akuntabilitasnya juga kuat. Dan buat investor jangan lihat mentang-mentang laporan keuangannya, mentang-mentang angka yang menggiurkan langsung beli saham itu. Bener banget, mungkin anak-anak muda sekarang kan udah pengen belajar buat invest, jadi bisa lebih hati-hati ke depannya kayak gitu. Tapi kayak ada pesan lagi nih buat auditor. Jadi auditor bukan cuma fokus ke investigasi aja, tapi kayak perlu juga ada skeptisnya gitu kan, lagi analisis coffee shop kok setelah coffee shop bisa langsung setinggi ini gitu. Jadi perlunya ada skeptis karena itu kan masuk ke dalam etika auditor juga kayak gitu. Jadi bukan cuma ngelihat berapa pendapatannya, tapi bisa dibandingkan juga dengan analisis tren, terus juga rasionya juga berapa kayak gitu. Jadi buat para auditor ya, jangan takut buat gali lebih dalam lagi. Oke. So insightful sekali ya podcast kali ini. Oke. Mungkin kita langsung aja balik ke bersama-sama aja. Oke. In 3, 2, 1. Beneran
seberapa besar usaha yang Akin Cafe untuk memulihkan citranya kembali atau memperbaiki citranya kembali, sekali tersebut bisa jadi pelajaran. Nah, bener banget nih. Ini jadi bukti nyata betapa pentingnya etika bisnis dan juga peran auditor dalam menjaga keandalan laporan keuangan. Benar banget. Udah ya, sekian banget. Terima kasih untuk pemirsa-pemirsa yang ada di rumah, di kelas maupun di tempat kalian berada yang sudah memperhatikan kami dan menonton video dari detik awal sampai detik akhir ini. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Bye bye. Thank you guys. Yakin ya? Laki. Tapi tenang aja, kalian bukan misalnya